Assalamualaikum, kembali bersama Tajun Apandi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal pengeluaran kas. Kita langsung saja, selamat menyimak. Sahabat akuntansi, setelah kita membahas tentang jurnal penerimaan kas, kali ini kita akan membahas jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar, JKK. Disingkat JKK, tidak JPK, karena nanti akan bingung dengan jurnal penerimaan kas. Jadi singkatannya sama, yaitu JPK. Kita bedakan jurnal pengeluaran kas JKK, jurnal penerimaan kas JKM. Baiklah, sebelum ke pembahasan analisis transaksi, kita bahas kolom jurnal pengeluaran kas. Kolom jurnal pengeluaran kas terdiri dari kolom tanggal, kolom nomor bukti, keterangan, debit, dan kredit. Debit terdiri dari utang dagang, pembelian, serba-serbi. Nama akun serba-serbi itu nama akun selain dari utang dagang dan pembelian. Kredit terdiri dari kas dan potongan pembelian. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat kas keluar atau untuk mencatat pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi setiap kas yang keluar dicatat dalam jurnal khusus atau bagan khusus yang disebut jurnal pengeluaran kas. Pembahasan berikutnya adalah analisis transaksi pada perusahaan dagang. Ini ada beberapa transaksi yang biasa terjadi di perusahaan dagang, dan beberapa transaksi telah dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau JKM. Baiklah, kita analisis mana saja dari tanggal-tanggal tersebut yang termasuk transaksi pengeluaran kas. Tanggal 1 bukan, tanggal 2 dibayar sewa toko, ini termasuk karena mengeluarkan kas. Tanggal 3 dibeli peralatan tunai, termasuk karena tunai. Tanggal 4 dibeli perlengkapan tunai, termasuk. Tanggal 5 dibeli barang dagangan tunai, termasuk. Tanggal 6 dibeli barang dagangan kredit dari perusahaan X, tidak termasuk. Tanggal 7 dibeli barang dagangan kredit, tidak termasuk. Tidak ada pembayaran apapun. Dibeli barang dagangan kredit baru dibayar sebagai uang muka, termasuk karena mengeluarkan uang. Tanggal 9 dibeli barang dagangan kredit baru dibayar sebagai uang muka, termasuk. Dilunasi utang, termasuk. Dikembalikan barang dagangan, tidak termasuk. Tidak mengeluarkan uang. Yang 12 sudah masuk ke JKM. 13 dijual barang dagangan kredit, tidak termasuk. 14 dijual barang dagangan kredit dengan uang muka, ini termasuk JKM. Nomor 16 diterima kembali barang dagangan, tidak termasuk. Tidak ada pengeluaran uang. 19 dibeli peralatan baru dibayar, ini termasuk. 20 dibeli perlengkapan baru dibayar dengan uang muka, termasuk. Dibayar listrik, termasuk. Dibayar sebagian utang, termasuk. Dipakai uang perusahaan, termasuk. Dibayar gaji karyawan, termasuk JKK. Nah, udah beres semua. Kita akan masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal-tanggal tadi kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Ini tanggal-tanggal tadi
di tanggal 2. Dibayar sewa toko. Nomor bukti KK001. Bukan utang dagang, bukan pembelian, tapi ini termasuk sewa dibayar di muka. 24 juta, kas keluarnya adalah 24 juta. Tanggal 3, dibeli peralatan tunai, bukan utang dagang, bukan pembelian. Nomor bukti KK002, peralatan 5 juta, kas 5 juta. Tanggal 4, dibeli perlengkapan tunai, perlengkapan kas. Nomor bukti KK003, perlengkapan 500.000, kas 500.000. Tanggal 5, dibeli barang dagangan tunai, pembelian kas. Nomor bukti KK004, pembelian 7.500.000, kas 7.500.000. Tanggal 8, dibeli barang dagangan kredit, baru dibayar uang muka 3 juta. Sisanya akan dibayar kemudian. Sebetulnya ini ada 2 transaksi, kredit dan tunai. Kreditnya 12 juta, tunainya 3 juta. Sama dengan 15 juta. Jadi yang dimasukkan yang tunainya saja. Nomor bukti KK005, pembelian 3 juta, kas 3 juta. Nomor 9, tanggal 9, dibeli barang dagangan kredit, baru dibayar sebagai uang muka 2 juta. Nomor bukti KK006, pembelian tunainya 2 juta, kasnya 2 juta. Sisanya akan dibayar kemudian dari perusahaan Y. Perusahaan Y dengan syarat 2/10 N/30 POP shipping point, nomor bukti B004. Ada beban angkut pembelian 100.000. Bisa disatukan, bisa dipisah. Kita pisah saja misalnya. KK007, beban angkut 100.000, kasnya 100.000. Tanggal 10, dilunasi utang dagang atas pembelian tanggal 6. KK008, lihat tanggal 6, perusahaannya perusahaan X, pada tanggal 6 dibeli barang dagangan kredit, berarti punya utang kepada perusahaan X. Perusahaan kita punya utang kepada perusahaan X. Itu dicatat di jurnal pembelian. Kita bayar atau lunasi, ada syarat, yaitu 2/10 N/30. Artinya, apabila dibayar atau dilunasi maksimal hari ke-10 setelah tanggal transaksi, maka dapat potongan 2%. Tanggal 6, tanggal 10 berarti mendapat potongan karena kurang dari 10 hari. Utangnya dulu, karena kita membayar utang 10 juta, potongannya 2%, 200.000. Kasnya yang dibayarkan adalah 10 juta dikurangi 200.000, 9.800.000. Tanggal 17, dijual barang dagangan kredit, berarti jurnal penjualan, uang muka berarti penerimaan, dan beban angkut penjualannya adalah 100.000, berarti pengeluaran. POP destination point artinya penjual bertanggung jawab atas beban angkut penjualan. Jadi beban angkut dibebankan pada penjual. Barang harus nyampe ke pembeli. Beban angkut penjualan bukan utang dagang, bukan pembelian, tapi beban angkut penjualan.
kas 100.000. Buktinya kakak 009. 19. Dibeli peralatan 10 juta, baru dibayar dengan uang muka 2 juta. Kakak 010, perusahaan Y, pembelian 2 juta, kas 2 juta. 20. Dibeli perlengkapan 500.000, baru dibayar dengan uang muka 100.000. Kakak 011, perusahaan perlengkapan 100.000, kas 100.000. Sisanya dibayar kemudian dari perusahaan Y. Nomor bukti ini dengan syarat ini, dropshipping point. Beban angkut 50.000, kakak 012. Beban angkut pembelian 50.000, kas 50.000. 22. Dibayar listrik, air, dan telepon 1 juta, kakak 013. Beban listrik, air, telepon 1 juta, kas 1 juta. 23. Dibayar sebagian utang, kakak 014. Perusahaan Y, sebagian utang dagang. Kreditnya kas 25. Dipakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi, Pripe, kakak 015. Pripe 1 juta, kas 1 juta. Terakhir 29. Dibayar gaji karyawan, kakak 016. Beban gaji 4 juta, kas 4 juta. Kita jumlahkan ke bawah. Utang dagang jumlahkan, pembelian jumlahkan, serba-serbi jumlahkan, kas jumlahkan, potongan pembelian jumlahkan. Jumlahnya adalah utang dagang 12 juta, pembelian 12.500.000, dan serba-serbi 30.850.000. Jumlah debit 62.350.000. Kredit kasnya 62.150.000, potongan pembeliannya 200. Jumlah kredit 62.350.000. Jumlah debit dan kredit sama atau balance. Demikianlah tutorial ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan boleh video ini di share. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.